Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sri Astuti, MPD dari SMP Negeri 11 Malang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi awal terkait dengan AKM. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pengimbasan seri guru belajar AKM oleh Sri Astuti MPD SMP Negeri 11 Malang. Pengertian: AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid agar murid mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. AKM merupakan hasil informasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk perbaikan kualitas belajar mengajar sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan hasil belajar siswa. AKM terdiri dari dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu agar dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah. Baik, pelaporan hasil AKM terdiri dari 3 tahap, yaitu berawal dari konten mata pelajaran. Konten mata pelajaran ini dipelajari untuk membangun kompetensi. Kemudian kompetensi yang dipelajari adalah kompetensi yang paling dasar, yaitu terdiri dari literasi membaca dan literasi numerasi. Berikutnya, kompetensi mendasar ini yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi digunakan untuk menguasai konten pada mata pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, pelaporan hasil AKM ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid yang kemudian guru dapat memanfaatkan informasi untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Ada 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi literasi membaca. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Pada tingkat perlu intervensi khusus ini, anak-anak hanya bisa menemukan informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya adalah tahap dasar atau tingkat dasar, tingkat kompetensi dasar. Pada tingkat ini, murid dapat menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang terdapat dalam teks, kemudian membuat interpretasi. Baik, tingkat berikutnya adalah tingkat kompetensi cakap. Dalam hal ini, murid sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit dalam teks, kemudian menyimpulkan hasil integrasi beberapa informasi dalam teks. Nah, yang paling tinggi tingkatan kompetensi adalah tingkat mahir, di mana pada tingkat ini murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi kualitas dan cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap teks tersebut. Berikutnya adalah kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi numerasi. Dalam tingkat kompetensi numerasi ini juga terdiri dari 4,
Yang pertama sama, perlu intervensi khusus. Pada tingkat ini siswa memiliki keterampilan dasar matematika saja. Berikutnya adalah tingkat kompetensi numerasi dasar. Pada tingkat kompetensi ini, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar persamaan dan geometri, dan statistika. Kemudian, murid juga dapat menyelesaikan masalah matematika sederhana. Tingkat kompetensi berikutnya adalah cakap. Pada tingkat ini, siswa atau murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan yang paling tinggi adalah tingkat mahir, di mana siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai konten. Konten dalam AKM terdiri dari dua, yaitu literasi membaca dan konten numerasi. Konten literasi membaca terdiri dari dua, yaitu teks informasi dan yang kedua teks fiksi. Berikutnya, konten numerasi terdiri dari 4, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Tingkat kognitif pada literasi membaca terdiri dari 1, menemukan informasi, yang kedua interpretasi, dan yang paling tinggi adalah integrasi, evaluasi, dan refleksi. Sedangkan tingkat kognitif pada numerasi terdiri dari 1, pemahaman, yang kedua penerapan, dan yang ketiga penalaran. Konteks pada AKM dalam aspek kehidupan terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Konteks yang berhubungan dengan personal berarti menyangkut kepentingan diri secara pribadi, sedangkan konteks secara sosial budaya adalah kepentingan antar individu, budaya, dan isu masyarakat. Sementara konteks saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang sudah dilakukan maupun yang futuristik. Pemanfaatan hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi literasi membaca. Bapak Ibu, kami berikan contoh di sini terkait dengan tingkat kompetensi siswa. Yang pertama, ini diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran prakarya, yaitu praktek memasak cireng. Pada tingkat intervensi khusus, siswa hanya mampu praktek membuat cireng dan membuat catatan sederhana cara membuat cireng. Kalau siswa termasuk memiliki kompetensi dasar, maka dia mampu praktek membuat cireng, kemudian membuat catatan dan menandai bagian penting atau yang dapat dimodifikasi. Nah, berbeda dengan siswa yang memiliki kompetensi pada tingkat cakap, maka siswa dapat memodifikasi cireng, kemudian membandingkan hasil cireng modifikasi dengan hasil cireng yang berasal dari konsep guru. Kemudian apabila siswa pada tingkat mahir, maka dia bisa mengeksplor berbagai jenis resep cireng, kemudian membandingkan resep cireng yang dia temukan, kemudian dia memutuskan langkah-langkah membuat cireng yang akan dipraktikkan. Berikutnya Bapak Ibu contoh pemanfaatan hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi numerasi. Nah, berikut dicontohkan apabila dipraktekkan dalam pembelajaran PJOK ya. Nah, di sini guru memberikan informasi terkait hasil pertandingan. Nah, kemudian pada siswa dengan tingkat intervensi khusus, maka dia hanya bisa menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup dan menentukan pemenangnya. Kemudian pada siswa dengan tingkat dasar, maka dia mampu menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang
rumpang. Yang ketiga, jika siswa berada pada tingkat kompetensi cakap, maka data dua tim yang memiliki nilai rumpang serta kondisi pertandingan selanjutnya, kemudian siswa itu dapat diminta untuk menjabarkan kemungkinan apa yang bisa terjadi pada hasil pertandingan tersebut dengan kondisi nilai yang rumpang tersebut. Berbeda dengan siswa yang memiliki tingkat kompetensi mahir, maka dia mampu mengestimasi, memperkirakan kemungkinan pemenang di babak berikutnya itu siapa berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, bisa disimpulkan bahwa AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran tertentu, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Yang kedua, pemanfaatan hasil AKM dapat digunakan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Yang terakhir adalah hasil AKM dapat memberi gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap teaching at the right level. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pengimbasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.